Murakab salah istilah apa? Ma tarakkaba min kalimataini fa'at tara, yaitu perkara yang tersusun dari dua kalimat atau lebih banyak. Jadi murakab itu artinya apa? Susunan dari dua kalimat atau lebih banyak. Dam, jadi itu dam, dengarkan. Jadi apa kata Ikrimah murakab itu? Apa murakab itu? Fokus. Sekali lagi fokus. Penggabungan susunan boleh. Ya, jadi murakab itu apa? Susunan, ya. Perkara yang disusun dari dua kalimat atau lebih, itu namanya murakab. Kemarin contoh qoma zaidun, itu murakab bukan? Murakab kenapa? Tersusun dari dua kalimat. Pertama kalimat apa? Qoma, dua kalimat zaidun. Contoh yang kedua, zaidun qaimun. Zaid adalah qaimun, ya orang yang murakab bukan? Murakab kenapa? Karena tersusun dari dua kalimat. Satu kalimat Zaid, dua kalimat qaimun. Kalau misalkan zaidun murakab bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena tidak tersusun dari dua kalimat. Ya huruf juga benar. Itu memang huruf, tapi tidak murakab karena tidak tersusun dari dua kalimat. Misalkan Adam ngantuk, murakab bukan? Murakab. Kenapa? Pertama kalimat Adam, dua kalimat tidur. Kalau ngantuk saja, murakab bukan? Bukan, karena satu. Sayuti ganteng banget, murakab bukan? Murakab. Kenapa? Tersusun dari dua kalimat atau lebih. Satu kalimat, dua kalimat, ganteng dan banget, tiga kalimat. Ya, ganteng banget kebetulan. Paham? Murakab itu terbagi menjadi tiga. Satu murakab isnadi, dua murakab idhofi, tiga kalimat majazi. Sekali lagi, murakab terbagi menjadi tiga. Satu murakab isnadi, dua murakab idhofi, tiga murakab majazi. Isnadi kemarin ada yang ingat apa definisinya? Murakab isnadi definisinya isnadu syai'in ala syai'in akharin li ajalil hukm. Isnadu syai'in ala syai'in akhar li ajlil hukmi. Apa? Isnadu syai'in. Baca dulu. Isnadu syai'in ala syai'in akhar li ajlil hukmi. Dibaca dulu. Isnadu syai'in ala syai'in akhar li ajlil hukmi. Artinya menyandarkan satu perkara pada perkara yang lain karena arah-arah hukum. Contoh qoma zaidun, artinya qoma telah berdiri. Siapa? Zaidun. Zaid telah berdiri. Qoma zaidun adalah murakab isnadi. Kenapa? Karena ada hukum di situ. Ada hukum, ada yang dihukumi. Apa hukumnya? Berdiri, qoma. Siapa yang dihukuminya? Zaid. Kan dia disuruh berdiri siapa? Zaid. Berarti hukumnya qoma berdiri. Ngerti? Nah, jadi qoma itu adalah menunjukkan hukum menentukan hukum Zaidun pada Zaid. Nah, gitu ya. Kemudian murakab isnadi rukunnya ada dua. Satu musnad, yang kedua musnad ilaih. Apa musnad itu? Ma hakamta bihi ala syai'in. Artinya
perkara yang menghukumi. Kalau musnad ilaih ma hakamta alaihi bi syai'in. Itu perkara yang dari perkara yang dihukumi. Ingat, musnad perkara yang menghukumi. Musnad itu yang menghukumi, musnad ilaih yang dihukumi. Ingat, musnad yang menghukumi, musnad ilaih yang dihukumi. Contoh, qoma Zaidun, qoma sebagai musnad, Zaidun sebagai musnad ilaih. Ngerti? Oh, ini perkara penting nih murokab ini, karena kita kalau ingin meneliti, menguasai struktur kalimat, maka kuasai tentang murokab, struktur kalimat. Ya, struktur kalimat. Yang kedua, kaget nggak? Enggak ya, nggak kaget. Yang kedua adalah murokab idhofi. Murokab idhofi itu sandaran, susunan yang disandarkan. Ini definisi udah nggak asing, definisi tentang idhofat kan? Yaitu dhammus min ila ismin bi qasdi taksisihi au ta'rifihi. Sekali lagi, dhammus min ila ismin bi qasdi taksisihi au ta'rifihi. Sekali lagi. Artinya jadi kalau kita berbicara mudzakkar idhofi, artinya mengumpulkan satu isim pada isim yang lain dengan maksus taksis atau ta'arif. Ada yang ngerti taksis itu apa? Taksis itu khusus. Idza kana mudhafun ilaihi, bukan. Idza kana mudhafun ilaihi ngawur. Idza kana mudhafun ilaihi munakkaran. Kalau mudhaf ilaihnya itu adalah nakirah. Kalau ta'rif, idza kana mudhafun ilaihi mu'arrafan. Ketika mudhaf ilaihnya itu ma'rifat, beralif lam, gitu. Nakirah sama ma'rifat. Ngerti? Ngerti enggak? Harus ada contohnya. Yang kedua, jadi gini. Contoh mana contohnya? Contoh. Enggak ada sini. Ada contohnya ya? Contoh Abdullah. Ini idhofat, murokab idhofi ya. Abdullahi. Perhatikan, Abdullahi. Ini idhofat. Kenapa? Karena menggabungkan satu isim pada isim yang lain. Isim Abdun itu isim, Allah itu isim, menggabungkan menjadi pengertian satu kan. Jadi Abdullah, jadi hamba Allah. Dengan maksud apa? Maksud taksis. Taksis itu apa? Khusus. Jadi khusus itu kalau mudhaf ilaihnya nakirah. Isim nakirah ini isim ma'rifat. Kalau ma'rifat itu, kalau ta'rif, wa ta'rifi itu ma'rifat. Ma'rifat itu mudhaf ilaihnya beralif lam. Abdullah. Nah, ini mudhaf idhofat karena menggabungkan dua isim, kemudian dia maksudnya adalah ta'rif. Kalau yang taksis Abdu Ghafurin. Ini idhofat juga, cuma idhofat dengan maksud taksis. Kalau taksis ininya nakirah. Ciri nakirah itu menggunakan bukan ro tapi tanwin. Abdu Ghafurin. Yang Abdullah ini idhofat juga, idhofat murokab idhofi. Tapi maksudnya taksis. Kenapa? Ta'rif. Kenapa? Karena pakai alif lam. Itu aja. Ketika ada alif lam nakirah. Kalau ada alif lam ma'rifat. Kalau enggak ada alif lam nakirah. Pokoknya sampai hari kiamat alif lam sama tanwin itu bermusuhan. Musuh bebuyutan. Kalau ada kata ada alif lam pasti nggak ada tanwin. Kalau ada kata dia ada tanwin pasti nggak ada beralif lam. Ingat, tanwin sama alif lam musuh bebuyutan, tidak akan berkumpul. Dia akan selalu berpisah, bercerai. Bagaikan minyak dan air, tidak akan pernah bersatu. Gitu. Kita harus pakai bahasa filosofi. Ya.
Ingat, alif lam dan tanwin tidak akan pernah berkumpul. Misalkan al-ghafurun, dipastikan dia orang yang paling tidak paham bahasa Arab. Masa al-ghafurun sih? Al-ghafuru. Kalau pakai ghafurun jangan pakai al, ghafurun. Itu. Paham? Ketahuin sama orang Arab. Itu ya. Definisi yang kedua itu nisbatun taqidiyatun bainatnaini tujibul litsanihima jarran abadan. Apa diulang. Nisbatun jibul lisanihima abadan. Artinya perhatikan ini definisi yang kedua tentang murokab idhofi, yaitu hubungan dua qaid. Sama kayak tadi, hubungan dua qaid kali ini bahasanya mengumpulkan dua isim, sama saja. Mengumpulkan dua isim, hubungan dua qaid sama. Cuman beda penjelasan. Di antara dua kan? Dua. Yang mana mewajibkan yang kedua itu jer selamanya. Jadi yang kedua, ya mudhof ilaih ini, dia pasti jer selamanya sampai hari kiamat, jer. Ciri jer, ini jer. Ciri jernya ialah menggunakan kasroh. Mau kasroh tain atau apa kasroh biasa, sama saja. Paham itu? Itu namanya murokab idhofi atau dikenal dengan idhofat, sama saja. Murokab idhofi atau idhofat. Nah, rukun idhofat, murokab idhofi ada dua. Yang pertama mudhof sama mudhof ilaih. Abdun sebagai mudhof, Allah sebagai mudhof ilaih. Abdun sebagai mudhof, ghafurin sebagai mudhof ilaih. Mudhof ada syaratnya. Syaratnya yaitu ayyakuna khalian anit ta'rifi wa tanwini. Terjemahkan, ayyakuna terbukti khalian kosong. Ayyakuna terbukti si mudhof khalian kosong anit ta'rifi wa tanwin dari ta'rif dan tanwin. Tulis. Terbukti mudhof kosong dari ta'rif dan tanwin. Kosong dari ma'rifat dan nakirah, gitu aja. Terbukti mudhof kosong dari alif lam dan tanwin. Terbukti mudhof kosong dari alif lam dan tanwin. Ya. Yang kedua, mudhof ilaih syaratnya ayyakuna mukhayyaran baina ta'rifi wa tanwini. Terbukti mudhof ilaih memilih di antara alif lam dan tanwin atau ta'rif dan tanwin. Terbukti mudhof ilaih memilih di antara ma'rifat atau alif lam itu ma'rifat dan tanwin. Memilih ma'rifat dan tanwin. Di antara ma'rifat dan tanwin. Terbukti mudhof ilaih memilih di antara ma'rifat dan tanwin. Rib. Sudah? Untuk di situ tulisnya. Kenapa? Sudah? Udah, nggak apa-apa, nanti itu coret-coret pakai panah kayak pakai apa di sampingnya. Nanti kalau dipisah nanti takut lupa. Ya, kan di sini ada ya. Sini pakai panah nih. Tulis terjemahnya. Sini tulis pakai panah. Nggak apa-apa. Atau di sini kan masih ada kertas tuh, panahin di sini.
Tulis. Pakai panah. Hah? Gak apa-apa. Itu kan supaya nggak hilang. Yang penting ngerti kita. Seperti belajarnya Al-Imam Az-Zahabi itu bukunya penuh dengan coretan. Sini ada, sini ada, sini ada, sini ada, sini ada. Tujuannya apa? Untuk mengikat ilmu. Supaya nggak lupa, supaya nggak hilang. Kalau antum tulis di kertas yang lain, hilang. Dipastikan hilang. Apalagi kertas lembar, hilang. Saya pengalaman. Hilang itu. Bisa jatuh, bisa apa. Kalau di sini nggak hilang. Ya. Ada ini. Udah. Ya, perhatikan. Nih, mudhof syaratnya ialah harus kosong dari ta'rif dan tanwin. Ya, ini mudhof kan? Mudhof. Maka mudhof itu jangan ada tanwinnya. Abdun nggak boleh. Atau al-abdu tidak boleh. Kosong dari alif lam dan tanwin. Abdu. Ya. Ngerti? Ghafurur rahim, ghafurur rahimi. Ghafuru, jangan al-ghafuru atau ghafurur, ghafurun, boleh. Jadi kosong dari alif lam dan tanwin, syarat mudhof itu. Ngerti? Paham? Enggak boleh ada alif lam, enggak boleh ada tanwin. Barulah nanti mudhof ilaih dia memilih. Mudhof ilaih itu memilih antara tanwin atau alif lam. Mau pakai Abdul Ghafuri, boleh. Abdu Ghafurin boleh, maknanya sama-sama saja. Makanya kalau pakai tanwin jangan pakai alif lam. Kalau mau pakai alif lam, mau pakai alif lam jangan pakai tanwin. Ngerti nggak ini? Paham ya? Paham. Jadi ilmu itu nggak perlu panjang lebar, tapi fokus paham. Ngerti? Yang ketiga sekarang, murokab majazi, majaz. Suka ada kata-kata majaz. Ya ini. Definisinya ialah ja'alus maini bi manzilatis min wahidin. Sok. Ja'alus maini bi manzilatis min wahidin. Apa yang? Menjadikan dua isim satu. Ja'alus maini menjadikan dua isim bi manzilati pada tempat ismin wahidin. Pada tempat isim yang satu. Asalnya dua. Kemudian digabung akhirnya menjadi satu, jadi satu makna. Asalnya dua tapi digabung jadi pemahaman tersendiri. Contoh ba'labaka. Ini kalau nggak salah nama patekong, nama berhala ya. Nama berhala kalau nggak salah. Ba'labaka itu nama berhala. Dia dibuat dari dua kata yaitu ba'lun sama bakun. Contoh yang kedua hadrul maut. Hadrul maut itu nama apa? Apa di mana? Di Yaman kan? Hadramaut. Itu tuh dibentuk dari dua kata. Hadra sama mautun. Ini dalam kitab Ruh karangan Ibnu Qayyim, ada sebagian ulama yang mengatakan berpendapat bahwa orang mati itu nanti akan dikuburkan di Hadramaut. Ruhnya itu. Tapi itu qaul dhaif, pendapat yang dhaif. Mana muat tempat sekecil itu? Jutaan orang dari sebanyak Nabi Adam sampai orang yang terakhir, ruhnya dikuburkan di Hadramaut. Iya. Nah, makanya yang betul itu apa? Di barzakh. Itu qaul yang rajih. Orang yang mati itu akan dikuburkan di barzakh. Barzakh itu luas sekali. Sangat-sangat luas. Tempat antara surga neraka. Dunia dan akhirat. Di tengah-tengah itu ada barzakh. Barzakh itu yang paling tinggi illiyin di langit ya. Yang paling rendah itu sijin. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu munafik di sijin, dipendam di bumi yang bagian bawah tuh. Di barzakh itu. Barzakh. Jadi dikubur. Jadi dari sumpek. Nabi Adam sampai sekarang masih di barzakh semua. Iya, barzakh semua. Ada yang dikubur di alam kubur, di kuburan, ada yang di itu. Kenapa? Karena dia banyak hutang. Mati ninggalin hutang, banyak dosa. Di situ nggak bisa naik dia. Ngumpet aja gitu, sempit. Gitu ya. Ada orang yang beriman, imannya baik, dikubur ada. Cuman dia sama Allah dilapangkan. Sejauh mata memandang. Hakikatnya dia dikubur tapi sejauh mata memandang. Ada yang imannya hebat, dinaikkan sama Allah. Ke Iliyin. Bahkan berterbangan di Iliyin.
Bahkan ada yang sampai masuk ke surga, ada itu. Dia di barzah tapi masuk ke surga, itu ruhnya para mujahid. Orang yang berjihad di bidang tempur seperti mujahid yang berjuang di Hamas, ikhlas karena Allah, ditembak kemudian meninggal, itu masih hidup ruhnya itu, dimasukkan ke dalam burung, terbang dia. Burungnya terbang ke surga, keliling-keliling, kemudian hinggap di pohon-pohon surga, mencium baunya surga, nikmat. Ada nggak yang dia bukan burung? Ada. Ada sahabat yang dia itu dikasih sayap oleh Allah, ruhnya itu berterbangan di surga, yaitu Ja'far bin Abi Thalib, seorang sahabat yang syahid di medan tempur di perang Mu'tah. Panglima perang Mu'tah yang pertama Zaid bin Harithah, yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiga Abdullah bin Rawaha. Ja'far itu sahabatnya Ali bin Abi Thalib. Panglima perangnya yang kedua. Ketika maju ke medan tempur di perang Mu'tah, tebas pada di tangan kanannya, buntung. Pemegang royah, aliwa royah, bendera Islam. Buntung, kemudian dipegang sama tangan kiri. Tebas lagi buntung. Kemudian si panji itu tetap dia pegang dengan apa? Dengan cara dicekek, dia apa ya? Di antara, jadi disimpan antara leher dan pundaknya begini. Sampai akhirnya ada musuh kemudian menebas tubuhnya, terbelah menjadi dua, syahid. Maka kata Rasulullah, Ja'far kelak di akhirat di barzah wallahu alam ya, akan diberikan dua sayap. Dan para ulama mengatakan yang mendapatkan kebolehan itulah hanya Ja'far saja, tidak diberikan kepada yang lain. Bebas berterbangan insyaallah. Itu tinggi derajatnya. Orang bisa terbang di surga seenaknya. Ada sayap, bayangkan antum punya sayap. Wih, enak ya terbang. Enak insyaallah. Ini terbangnya di surga loh. Kalau yang mujahid yang lain dia dalam burung, nanti burungnya kembali ke arash. Ke aras. Ada wallah alam, ini kan sesuatu yang di luar akal. Kita nggak akan bisa menjangkau. Pokoknya nanti di situ. Dan mereka akan saling bertemu. Di barzah itu kita akan ketemu. Antum masuk ke sini. Alhamdulillah masuk. Si anu kemana? Nyungsep dia di sijin. Astagfirullah. Banyak tidur sih dia. Itu kan kata anak juga, jangan banyak tidur. Setan di situ mengganggu. Jadi ngimpi enggak itu kan. Makanya jangan banyak tidur. Ya. Insyaallah. Hadral maut. Kembali. Kemudian Shibhun, Shibawaihun, asal kata dari Shibhun dan Waihun. Ini nama imam besar ahli nahwu. Imam Shibaweh. Pakarnya ulama ahli nahwu. Enggak ada yang lebih pakar lagi Imam Shibaweh. Nanti di Alfiyah akan dibahas. Imam Shibaweh itu selevel dengan ulama jumhur. Jadi kalau dibahas di Alfiyah, ulama itu berikhtilaf, berbeda pendapat. Ada pendapat kaul, ada pendapat ulama Bisriyin, ada Kufiyin. Ahli nahwu itu ada golongannya, ada ulama Bisriyin, ahli Basrah, ada Kufiyin, ahli Kufah. Ada Shibaweh. Shibaweh menyendiri dia. Satu orang, tapi kekuatannya meliputi banyak orang. Imam Shibaweh. Katanya ya, ada cerita nih. Kalau Imam Shibaweh itu ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Itu malaikat itu bisa kalah loh. Man rabbuka, man nabiyuka. Bentar malaikat. Ini mannya man apa ini? Man tuh banyak, ada man syartiyah, ada man mausul. Ini. Malaikatnya bingung dia. Iya benar ya. Man apa nih? Saya juga enggak tahu nih. Pulang lagi enggak jadi nanya dia. Ini cerita ya. Ini hebatnya orang berilmu gitu. Malaikat juga dibingungin itu. Jadi enggak ada yang nanya itu. Ini mannya man apa? Man tuh banyak. Ada man syartiyah, ada man mausul. Oh iya kan? Ya. Ba juga banyak kan? Mana ba ada 10 ya. Man juga sama, mananya banyak. Malaikat ditanya balik sama Imam Shibaweh ahli nahwu. Rukun murakkab majazi ada 2. Itu sodar dan ajaza. Sodar itu kalimat awal, ajaza kalimat akhir. Nah, yang 3 tadi murakkab isnadi, kemudian idhofi majazi terbagi menjadi 2.
Dikelompokkan maksudnya. Ada yang tam, ada yang nakis. Tam itu sempurna, nakis itu kurang. Yang sempurna hanya isnadi saja. Idhofi majazi itu dia tidak sempurna. Ini tidak sempurna. Sebenarnya ini tidak sempurna kalimat ini. Nanti kita akan bahas, dia akan membutuhkan apa namanya? Muta'allaq kalau tidak salah, nanti ya kita bahas lagi ya. Kemudian juga majazinya nggak sempurna dia. Ini kalimat buatan. Seperti ponpes juga majazi kan? Apa ponpes singkatannya? Pondok pesantren. Ya. Ponpes, apa lagi? Wallahu a'lam bishawab. Ada yang pertanyaan enggak? Ada pertanyaan? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.